Ya halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 11 dari alur cerita Benua Kaisar yang pernah gue bawain. Dan di session ini pasti akan lebih seru lagi. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, ketika Xiaoyan atau Xiaofeng, karena Xiaoyan sedang menyamar menjadi Xiaofeng, kita ganti Xiaoyannya menjadi Xiaofeng. Saat ini Xiaoyan dan juga yang lainnya telah berada di dalam kapal. Di atas kapal ada 3 kekuatan yang melonjak, dan kapal itu pun segera melesat. Di dalam kapal selama ini Xiaoyan terus berlatih cara berbicara Xiaofeng dalam waktu yang cukup lama untuk mempercepat kecepatan beradaptasi dengan wajah dan tubuh barunya ini. Saudara ke-9, bagaimana caranya kamu diperbolehkan menyebut nama yang tertinggi di depan permaisuri? Kami bahkan tidak berani menyebutkan nama itu di hadapan permaisuri. Aku pernah menyebutkannya secara tidak sengaja, lalu aku dikurung di rumah kecil untuk waktu yang cukup lama, ucap dari Liu Er. Mendengar itu, Xiaoyan pun langsung tersenyum. Mungkin permaisuri marah karena memang yang tertinggi itu adalah suami dari si permaisuri sendiri. Maka setiap orang yang menyebutkan namanya, maka secara tidak sengaja permaisuri akan merindukannya lagi. Xiaoyan mendengar itu dia lalu berkata, apakah benar seperti itu? Alasan mengapa permaisuri tidak menghukumku? Mungkin karena beliau menyukaiku. Hahaha, ucap dari Xiaoyan. Saudara ke-9, jangan berbicara omong kosong seperti itu, ucap dari Ken Yun. Ken Yun, mungkin saudara ke-9 mengatakan yang sebenarnya. Coba saja kamu ingat-ingat, apakah kamu pernah melihat permaisuri begitu lembut saat menatap seseorang pria? Jadi aku rasa ada kemungkinan memang benar seperti itu, jawab dari Liu Er. Masalah permaisuri bukanlah sesuatu yang bisa kita tebak-tebak sesuka hati kita. Tolong jangan berbicara omong kosong lagi seperti itu ya, ucap dari Ken Yun. Hei, apakah kalian menyukai yang mulia juga? Tanya dari Xiaoyan. Ken Yun dan juga Liu Er saling memandang secara tiba-tiba mendengar kata-kata itu. Ken Yun tiba-tiba merasakan tak berdaya dan pipinya menjadi memerah. Saudara ke-9, tolonglah berhenti berbicara omong kosong semacam ini. Status kita jelas jauh berbeda dengan permaisuri, ucap dari Ken Yun. Tidak apa-apa jika kalian diam-diam mengagumi permaisuri, jawab dari Xiaoyan. Wajah Ken Yun pun tiba-tiba memerah lagi. Sebenarnya dia ingin marah kepada Xiaoyan, namun tetap saja tidak bisa karena Xiaoyan adalah seseorang kesayangan dari permaisuri. Hahaha, kakak ke-9, kamu benar-benar sangat berbakat. Kamu bisa membuat Ken Yun gelisah seperti itu, ucap dari Liu Er. Ken Yun pun lalu mengibaskan tangannya dengan cepat. Dia segera berbalik dan tidak berbicara lagi dengan keduanya. Saat Ken Yun pergi, Liu Er berjongkok di samping Xiaoyan. Saudara ke-9, bukankah apa yang kamu katakan barusan itu benar? Apakah permaisuri benar-benar menyukaimu? Tanya dari Liu Er. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu menjawab, tentu saja, bagaimanapun juga dia adalah istriku di kehidupan sebelumnya, jawab dari Xiaoyan. Mendengar itu, Liu Er dan juga Ken Yun terkejut. Saudara ke-9, ini adalah berita besar. Kenapa kamu tidak membicarakannya? Dan jangan berbicara sembarangan seperti itu di depan orang-orang, ucap dari Ken Yun. Hei, saudara ke-9, kamu memang agak formal. Lebih baik aku istirahat dulu, ucap dari Liu Er. Selama 100 tahun perjalanan ini, Xiaoyan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memurnikan ramuan. Xiaoyan juga telah menyempurnakan 2 ramuan terbaru, dan resepnya dia dapatkan dari Bei Tianri itu. Ramuan yang pertama bernama Senggu Rong Sui, dan ramuan ini memiliki kemampuan untuk mengobati cedera dengan cepat. Yang kedua disebut dengan Fuling Zidan. Ini merupakan obat suci tingkat kedua. Ramuan ini bisa mengembalikan sumber gas abadi di dalam tubuh dan menjadikannya jauh lebih melimpah.
Saat ini Xiaoyan telah menyempurnakan sekitar 100 buah ramuan. Setelah memasuki area aliansi dewa, Xiaoyan tidak bisa secara akurat memprediksi jumlah pertempuran yang akan dia lalui sekarang. Jadi dia terus bersiap-siap dengan mengumpulkan banyak ramuan. Dan singkat cerita, dalam sekejap mata pun waktu telah berlalu dengan sangat cepat. Mereka akhirnya tiba di kota Ciseltar. Kabarnya Huabuyu telah menghilang atau mungkin dia sudah mati. Saat kapal Xiaoyan mendarat, tiba-tiba ada banyak kelompok penjaga di sekitarnya. Terima kasih untuk sambutan kalian. Apakah Huabuyu tahu aku akan datang? Tanya dari Xiaoyan ataupun Xiaofeng. Tuan Huabuyu. Maaf Tuan, Tuan Huabuyu sudah lama meninggal, ucap dari salah satu penjaga. Apa? Dia sudah meninggal? Jawab dari Xiaoyan. Aku rasa Huabuyu belum mati, ucap dari Xiaoyan lagi. Pria berjubah putih itu terkejut ketika mendengar apa yang Xiaoyan katakan. Ini sungguh omong kosong. Tuan Huabuyu telah menghilang selama ratusan tahun yang lalu. Niat macam apa yang kalian miliki dengan mengatakan ini? Ucap dari pria berjubah putih. Memangnya siapa yang telah memberitahu kalian kalau Huabuyu telah mati? Tanya dari Xiaoyan. Kenapa kabar soal ini bisa diketahui oleh orang luar sepertimu? Ucap dari pria berjubah putih itu. Tampaknya sekarang kamu memiliki kendali di Ciseltar ini bukan? Ucap dari Xiaoyan. Pria berjubah putih itu lalu menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi dia hanya melambaikan tangannya dengan santai. Dan semua penjaga di Ciseltar ini langsung mengepung Xiaoyan. Saudara ke-9, bagaimana ini? Ucap dari Liu Er yang melihat itu. Aku memberimu kesempatan untuk mundur sekarang. Jika kamu tidak membiarkan kami masuk, maka aku akan membuat kalian semua menjadi mayat. Ucap dari Xiaoyan. Kekuatan Daoxian bintang 9 tingkat atas milik Xiaoyan ini pun langsung meledak. Dan pria berjubah putih itu, semua penjaga merasakan kekuatan yang sangat dahsyat dan mengerikan. Aura kekuatan Xiaoyan ini begitu menekan mereka. Xiaoyan lalu melangkah maju sedikit demi sedikit. Dia segera menampar pria berjubah putih itu. Pak! Buar! Dengan satu tamparan ini saja bisa membuat pria berjubah putih itu terpental sangat jauh dan menabrak tembok. Semua penjaga pun melihat itu lalu terpana. Setelah itu, Xiaoyan langsung berjalan ke pavilion tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Padahal area ini sangatlah terlarang. Setelah Xiaoyan memasuki halaman taman belakang besar pavilion itu, pemandangan yang pertama kali dilihatnya adalah semua bunga di sini telah layu. Padang rumput pun layu dan racun yang merembes dari setiap sudut bangunan. Xiaoyan berlari dengan sangat kencang menuju ke arah gunung belakang. Dan Huabuyu ternyata sedang duduk di sana, tetapi wajahnya dipenuhi dengan racun. Penyebab racun ini telah benar-benar buruk. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu tidak usah bergerak dulu, ucap dari Xiaoyan. Napas kehidupan dari Huabuyu sudah sangatlah lemah. Semua jenis bahan obat dilemparkan di depan tubuhnya. Ini semua adalah ramuan-ramuan obat anti racun. Xiaoyan tidak pernah mengatakan apa-apa. Dia segera mengeluarkan tungku obat dan mulai membantu Huabuyu untuk membuat ramuan detoksifikasi. Inti dari semua ramuan ini adalah sumber nyala api. Selama ada sumber nyala api, pemurnian ini tidak akan terlalu sulit. Xiaoyan kemudian mengeluarkan sumber nyala api Bei Tianri. Karena dari semua 8 generasi leluhur milik Bei Tianri ini, hanya ada satu yang paling lemah. Ini untuk meminimalisir efek samping dari bahaya bagi Huabuyu pada saat ini. Butuh hampir 10 hari bagi Xiaoyan untuk membuat ramuan yang bisa menekan racun di dalam tubuh Huabuyu ini. Setelah berhasil membuatnya, Xiaoyan pun segera meminumkannya kepada Huabuyu. Pada saat ini, 9 dari seluruh organ penting dari tubuh Huabuyu telah benar-benar digrogoti oleh racun. Kondisi fisik Huabuyu juga sangatlah buruk. Racun pada pria ini benar-benar kuat, ucap dari Liu Er yang melihatnya. Setelah beberapa saat, Huabuyu pun lalu memuntahkan darah hitam. Dan kemudian
Di sekitaran tubuhnya juga muncul lingkaran-lingkaran putih. Ini adalah sumber nyala api putih dari Xiaoyan. Sehingga cahaya api yang dipancarkan olehnya secara alami pun jadi memutih. Pada saat yang sama, racun pun mulai memudar. Dan racun yang berada di wajah Wabuyu benar-benar menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Akhirnya ada sedikit kecerahan di wajah Wabuyu saat ini. Wabuyu pun pada akhirnya bisa membuka matanya secara perlahan. Namun ketika Wabuyu ini tersadar dan membuka matanya, dia pun terkaget karena taman Hausan di Pavilion Chiselter ini sudahlah gersang. Dan Xiaoyan dan yang lainnya pun telah meninggalkan kota Chiselter ini sebelumnya. Jadi dia tidak tahu siapa yang menyelamatkan hidupnya ini. Namun dia sudah mempunyai firasat bahwa Xiaoyanlah yang telah menyelamatkannya. Pada saat ini di kota Ripet, benua Kaisar, suara ledakan besar pun terus-menerus terdengar di atas langit. Perisai kota pun berangsur-angsur melemah. Pasukan bantuan dari dunia Dewa Darah telah mencapai benua ini. Mereka semua mencoba dengan sekuat tenaga untuk menghancurkan perisai-perisai ini. Tuan Suesian, setelah perisai ini benar-benar rusak, kita semua bisa membunuh semua orang yang ada di dalamnya, ucap dari seseorang pria dari dunia Dewa Darah yang bernama Senseng. Tujuan dari perjalanan ini untuk menyelesaikan keinginanku yang sudah lama aku tunda. Lagi pula ini adalah kampung halamanku. Aku tidak akan memakan apapun dan tidur sebelum mereka semua mati terbunuh, ucap dari Suesian. Pada saat ini ada hampir 100 orang yang sedang membordar-bardir perisai kota yang tidak terlihat ini. Aku pikir tidak ada kemungkinan ancaman dari luar sana, tetapi Anda masih terlalu berhati-hati. Bagaimanapun Anda telah menerobos ke level Fighting God. Anda pasti bisa menghancurkan kota ini dengan sangat mudah, ucap dari Senseng. Ya, bagaimanapun Serigala Darah telah dikalahkan di tempat ini. Jadi, aku harus berhati-hati. Aku rasa di sini masih memiliki orang dengan kemampuan yang hebat, ucap dari Suesian. Tak, tak. Perisai ini pun mulai retak dan semua orang menjadi sangat bersemangat. Tetapi pada saat ini ada sosok yang muncul dari kejauhan. Kekuatannya yang sangat dahsyat pun meledak. Semua orang yang menyerang perisai ini pun ketakutan dan kemudian mundur. Melihat itu, Suesian pun terkejut. Tampaknya berita itu memang benar. Benua ini benar-benar menyembunyikan seseorang yang kuat, ucap dari Suesian. Tentu saja sosok di depannya ini adalah Xiao Wutian. Xiao Wutian lalu berkata, aku sudah tahu bahwa situasi seperti ini pasti akan terjadi suatu saat nanti. Jadi aku hanya harus membunuhnya saja. Padahal benua ini juga kampung halamanmu sendiri bukan? Kenapa kamu bisa begitu kejam seperti ini? Ucap dari Xiao Wutian. Memang benar bahwa dulu ini adalah kampung halamanku. Tapi apa yang ditinggalkan di sini hanyalah sebuah kenangan yang mengerikan. Jika bukan karena dunia Dewa Darah, aku pasti sudah mati secara tragis di dunia ini. Jadi aku harus membalas dendam pada benua ini, ucap dari Suecia. Bagaimanapun benua ini adalah tempat di mana kamu dilahirkan dan dibesarkan. Jika kamu tetap berniat membalas dendam, maka kamu harus dihukum, ucap dari Xiao Wutian. Omong kosong macam apa itu? Sekarang bukanlah masa kejayaanmu lagi. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Hari ini benua ini akan aku hancurkan, ucap dari Suesian. Suesian lalu merentangkan lehernya ke kiri dan ke kanan. Dia lalu melepaskan jubah di tubuhnya. Sekarang dia terlihat memakai armor dewa berwarna merah. Ini adalah armor teratas dari dunia Dewa Darah. Armor ini memiliki pertahanan yang sangat kuat. Apakah kamu siap bertarung sekarang? Aku akan segera menyerangmu, ucap dari Suesian. Gelombang besar energi pun segera menyapu setelah itu. Tekanan udara di sekitarnya pun mulai naik. Dan bahkan lingkungan di sekitarnya dipenuhi dengan suara yang membengkakkan telinga. Di sisi lain, Xiao Wutian melihat semua ini dengan acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak terkaget.
Kekuatan yang ganas ini juga tiba-tiba pecah. Sumber gas abadi yang kuat berasal dari kakinya tiba-tiba menyembur keluar dan dengan cepat berubah menjadi lautan gas yang sangat kuat. War, Xiao Tian dan Xiao Xian beradu serangan pada saat ini. Dan terlihat jelas bahwa kedua belah pihak sedang beradu serangan secara bergantian. Dalam gelombang-gelombang kejut yang sangat dahsyat ini, disertai dengan raungan kencang, kedua belah pihak terpental mundur. War, skill domain naga darah Sky Palm ucap dari Sui Xian. Telapak tangannya lalu dibanting udara dan 5 jarinya, sumber gas yang padat pun tiba-tiba mengalir keluar. Tidak butuh waktu lama sebelum energi itu berubah menjadi telapak tangan raksasa berwarna merah seukuran 100 kaki yang terbungkus oleh angin yang sangat berkobar. Telapak tangan raksasa ini segera melesat ke arah Xiao Wutian. Sementara itu, sosok Xiao Wutian berdiri tegak di udara. Kemudian dia membentuk segel tangan dengan sangat cepat. Di atas kepalanya ada sejumlah besar cahaya keemasan yang menahan telapak tangan dari Sui Xian. Wah, pertempuran ini memang sangat sengit dari keduanya. Sekali lagi mengeluarkan suara ledakan-ledakan yang menghancurkan gunung. Sui Xian dan juga Xiao Wutian lagi-lagi terpental. Dan pada saat ini wajah Sui Xian tiba-tiba terlihat suram. Dan wajah Xiao Wutian juga terlihat sangat pucat dan lemah. Ini sangatlah keji. Bukankah kabarnya saat ini dia sedang terluka? Mengapa dia masih begitu kuat? Semuanya serang dan hancurkan perisai besar itu terlebih dahulu, ucap dari Sui Xian. Sementara itu perisai itu pun memang sebentar lagi benar-benar akan rusak. Jadi selama dia menghadapi Xiao Wutian, ini akan memberikan celah untuk bawahannya merusak perisai dan masuk ke arah kota. Maka dari itu Xiao Wutian pun tidak akan bisa fokus terhadap pertarungannya karena terganggu oleh serangan-serangan kepada perisai. Jadi Sui Xian memiliki kepastian untuk benar-benar bisa membunuh Xiao Wutian karena dia tidak akan fokus. Ada hampir 100 orang dari dunia Dewa Darah yang saat ini berteriak secara serentak. Semua sosok pun berdiri di udara dan segera memusatkan serangan mereka pada satu titik, yaitu perisai gaib yang melindungi kota ini. Senior, biarkan kami membantu Anda. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang perisai itu. Sosok itu ternyata seorang lelaki tua yang kurus. Dan pada saat yang sama di pegunungan klan binatang buas, ribuan mata merah bermunculan. Dan kemudian suara-suara dari binatang buas pun terdengar. Auman-auman dari mereka sangatlah mengerikan. 100 orang dari dunia Dewa Darah langsung diserang oleh para binatang buas yang tidak terhitung jumlahnya ini. Dan masih banyak tokoh yang akan bermunculan lagi untuk membantu. Di antara mereka ada perwakilan dari berbagai klan seperti klan Phoenix Api, Jen Bufan dari Liga Sangmen, Yao Yao Tian dari klan Yao. Namun tidak ada Xiao Xiao dan juga Xiaolin di sana. Begitu juga dengan Cailin atau Xiao Yi Xian. Dia juga belum terlihat. Di benua Kaisar ini, semenjak Cailin pergi ke klan binatang buas dan memberikan esensi darahnya, dia dikenal sebagai Xiao Yi Xian, yaitu leluhur dari klan binatang buas. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah benua Kaisar ini dapat diselamatkan dengan sebelum datangnya Xiaoyan ini? Xiaoyan juga terburu-buru untuk pergi dari kota Ciseltar karena ini. Jadi saat Hua Buyu sadar, Xiaoyan sudah tidak ada di sana ataupun Xiao Feng. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten-konten gua dan video gua berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian. Gua tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gua selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Oke, assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video gua berikutnya. Dadah.